Assalamualaikum. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kurir merupakan salah satu jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Jenis pekerjaan yang ada di Indonesia beragam. Namun, pekerjaan-pekerjaan tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang merupakan pekerjaan yang memproduksi berbagai benda yang dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Contoh pekerjaan yang menghasilkan barang misalnya petani yang menghasilkan padi, nelayan yang menghasilkan ikan, garam, mutiara ya. Lalu ada koki yang menghasilkan makanan dan minuman, ada pelukis yang menghasilkan lukisan, perajin kayu menghasilkan mebel, dan peralatan rumah tangga. Pekerjaan menghasilkan jasa merupakan pekerjaan yang memberikan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan. Dengan kata lain, pekerjaan jasa menghasilkan jasa yang dapat dinikmati orang lain. Contohnya, guru dengan jasa pendidikannya, lalu ada Pak Polisi dengan jasa keamanan, ada laundry, jasanya cuci setrika pakaian, ada jaksa, hakim, pengacara itu jasa di bidang hukum, ada teller bank, jasa di bidang keuangan, ada Pak Dokter, jasa di bidang kesehatan, lalu ada montir. Kita bisa merasakan jasa montir di perbaikan kendaraan. Pekerjaan di 3 lingkungan berdasarkan jenisnya. Yang pertama, pantai. Yang menghasilkan barang, pekerjaan yang menghasilkan barang yaitu nelayan, menghasilkan ikan, cumi-cumi atau mutiara. Lalu ada pedagang cenderamata yang menjual cenderamata khas pantai. Lalu di bidang jasanya ada pemandu wisata. Pemandu wisata menghasilkan jasa melayani pengunjung. Lalu ada penjaga pantai, ini juga menghasilkan pekerjaan di bidang jasa, melayani pengunjung dan juga sebagai pengawas pantai. Di lingkungan pegunungan ada jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Petani itu menghasilkan barang berupa sayuran, buah-buahan, atau teh atau coklat gitu ya. Lalu di bidang jasanya, jenis pekerjaannya yaitu jasa pengantar hasil pertaniannya ya, jasa pengantar barang, kurir ya. Tugasnya membawa hasil pertanian ke pasar atau ke pabrik. Ini kegiatan ekonomi jenis distribusi. Sedangkan di lingkungan perkotaan banyak sekali jenis pekerjaannya ya. Ada pedagang. Pedagang itu bergerak di bidang menjual barang. Contohnya pedagang sayuran itu baik di pasar ya, pedagang buah, pedagang es krim, dia menghasilkan barang ya. Lalu untuk bidang jasanya itu ada jenis pekerjaan dokter. Dokter itu menjual jasa. Dokter melayani dan mengobati pasien tugasnya. Lalu ada ojek online ya. Ini merupakan jasa transportasi, baik itu pengantar orang atau pengantar makanan atau pengantar barang. Lalu banyak juga jenis-jenis pekerjaan di perkotaan yang menghasilkan jasa. Selain ojek online, dokter ya, juga ada guru, ada satpam dan yang lainnya.
Manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Setiap kegiatan ekonomi memunculkan beragam mata pencaharian. Mata pencahariannya juga disesuaikan dengan corak kehidupan masyarakat sekitarnya. Masyarakat di daerah perkotaan bercorak pada kegiatan ekonomi, distribusi, dan konsumsi. Masyarakat perkotaan memanfaatkan nilai guna barang produksi untuk kebutuhan sehari-hari. Umumnya, masyarakat di perkotaan bermata pencaharian di bidang transportasi seperti angkutan umum, juga di bidang jasa pengantaran barang, di kedokteran, dan juga lain-lain. Masyarakat di daerah pedesaan bercorak pada kegiatan ekonomi, produksi, dan distribusi. Biasanya masyarakat di pedesaan bermata pencaharian sebagai petani, peternak, dan juga pengantar hasil pertanian atau peternakan. Masyarakat di dataran tinggi bercorak pada kegiatan ekonomi produksi. Mereka bermata pencaharian sebagai petani sayur, petani buah, pekebun di perkebunan, dan juga peternak. Sedangkan masyarakat di sekitar tempat wisata memiliki corak kegiatan ekonomi, produksi, dan distribusi. Mereka umumnya bermata pencaharian sebagai penjaga tiket tempat wisata, sebagai juru parkir, atau pemandu wisata. Ada juga pedagang, juru foto keliling, dan juga petugas keamanan. Semoga teman-teman paham ya dengan penjelasan tadi. Alhamdulillah kita sudah selesai di materi ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum.